Ini mungkin ada 3 atau 4 sampai 5 yang kita bahas. Mengingat situasi, kita sesuaikan aja nanti. Jadi orang-orang ini termasuk merugi meskipun ia sedang berpuasa. Yang pertama, berpuasa tidak bersama dengan umumnya umat berpuasa. Yang kedua, berpuasa namun tidak berniat ataupun tidak bersahur. Ini bisa 3 ini udah. Orang berpuasa namun tidak berniat dan juga tidak mungkin. Dan yang ketiga, orang yang tidak bersahur. Keempat, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah fajar. Kelima, orang yang tidak sholat asyar. Yang kelima, kesalahan ketika melaksanakan sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuril dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita tahun ini semakin bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, banyak di antara kita yang meskipun berpuasa namun terbanyak yang orang-orang yang merugi, di mana sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis, di antaranya di Musnad Ahmad nomor hadis 8501 dari riwayatnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hazuhu min siyamihil ju' wal a'tas wal ruba qa'imin hazuhu min qiyamihis syahr. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan bagian ibadahnya melainkan begadang saja. Jadi ini disebutkan Nabi SAW menyebutkan ruba, banyak. Ini artinya banyak di antara kita yang melakukan seperti ini, puasa tapi yang dapat hanya lapar dan dahaga. Sholat malam, banyak yang beribadah sholat malam tapi hanya dapat begadangnya saja. Kita membahas di sini adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi termasuk orang-orang yang merugi. Ini mungkin ada 3 atau 4 sampai 5 yang kita bahas. Mengingat situasi, kita sesuaikan aja nanti. Jadi orang-orang ini termasuk merugi meskipun ia sedang berpuasa. Yang pertama, berpuasa tidak bersama dengan umumnya umat berpuasa. Yang kedua, berpuasa namun tidak berniat ataupun tidak bersahur. Ini bisa 3 ini udah. Orang berpuasa namun tidak berniat dan juga tidak mungkin. Dan yang ketiga, orang yang tidak bersahur. Keempat, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah fajar. Kelima, orang yang tidak sholat asyar. Yang kelima, kesalahan ketika melaksanakan sholat malam.
Oke, kita masuk aja yang pertama, bahwa berpuasa tidak bersama dengan umumnya umat yang berpuasa. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Bahwa ketika kita berpuasa, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa itu pada hari kalian berpuasa, berbuka itu pada hari di mana kalian semua berbuka. Ini ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 633. Namun di tengah-tengah kita seringkali terjadi perbedaan, bahkan bisa sampai 3 hari. Sebagian melaksanakan mungkin seperti waktu ini, ada yang melaksanakan di hari Ahad, ada yang di hari Senin, ada yang di hari Selasa. Masing-masing mungkin berpegang dengan dalil yang dia pegang dan keyakinan yang diyakini. Namun kalau kita berpegang pada satu hadis ini, bahwa berpuasa itu pada hari kalian berpuasa, artinya berpuasa itu bersama-sama dengan seluruh umat yang umumnya. Namun umumnya ini juga bisa kita tarik, umumnya di kampungnya, umum di pesantrennya, umum di di suluknya, persulukannya, atau umumnya di desanya, di kecamatannya, provinsinya, atau negara, atau dunia. Tentu kalau kita mau merujuk pada kekinian, tentunya kita bisa merujuk di mana umat dunia umumnya berpuasa, maka disitulah kita berpuasa. Ini dan sudah kita bahas panjang sebelumnya, dan sudah kita bukukan bahwa kita mengikuti dalam berpuasa berhari raya itu mengikuti penetapan dari Arab Saudi, Mahkamah Agung Arab Saudi, yang mana dalam kalendernya mereka juga menggunakan hijab, namun untuk hari-hari besar awal Ramadan, Syawal, dan Haji itu menggunakan ruhyat hilal. Ini yang dianggap paling sulit untuk menyatukan dunia, tapi kenyataannya ini paling banyak diikuti oleh seluruh dunia, dan ini bisa menyatukan jika kita mau mengikutinya. Seperti tahun ini kita di Indonesia, tadi ada Senin, ada Selasa. Di Arab Saudi itu menetapkan hari Senin. Dan sebenarnya kalau kita semua negara-negara di dunia, terutama yang menggunakan ruhyat lokal, jika mau saja menunggu ruhyat keputusan dari Mekah, maka kita bisa bersatu, bisa menyatukan hari dan tanggal, termasuk menyatukan awal puasa, awal lebaran, dan haji, jika kita mau mengikuti keputusan Mekah. Karena memang juga kita semuanya tidak mengikuti, tidak melihat hilal. Yang kita ikuti adalah orang yang melihat hilal, menyampaikan penglihatannya. Inilah yang kita ikuti. Ketika terlihat hilal di Mekah, maka ini berlaku ke seluruh dunia, mulai ujung timur sampai ujung barat. Insya Allah ini bisa menyatukan. Dan ini juga yang terjadi ketika di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi dikabarkan ada yang melihat hilal, maka beliau menyuruh Bilal untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat muslim, bahwa besok untuk berpuasa. Jadi
poin yang pertama ini berpuasa ketika umumnya umat berpuasa mengikuti dunia, di mana umumnya umat dunia berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita ketinggalan, maka kita akan bolong satu hari. Tapi ketika nanti di hari Lebaran kita terlambat, maka kita kemungkinan bisa berpuasa di waktu yang diharamkan. Ketika sudah masuk Idul Fitri, tetapi kita masih melaksanakan puasa karena terlambat. Mungkin ini yang pertama. Kalau mau lihat pembahasannya lebih dalam, ini sudah banyak dalam pembahasan kita. Bahkan penulis sudah menuliskan di dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia. Lalu yang kedua, berpuasa namun tidak berniat, tidak juga bersahur. Ini kita bagi jadi dua ya, yang tidak berniat dan tidak bersahur. Bahwa Nabi SAW, kita ambil dulu yang bersahurnya ya. Bersahur, tidak bersahur. Bahwa bersahur ini termasuk perintah Allah dalam Al-Quran, di mana di dalam surat Al-Baqarah 187, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, dan sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi ini perintah dari Al-Quran. Dan makan sahur itu juga perintah oleh Nabi SAW, karena Nabi menyebutkan di Musnad Ahmad, ada di nomor hadis 14.422, barang siapa yang hendak berpuasa maka bersahur dengan sesuatu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, Nabi menyebutkan meskipun dengan sebiji kurma, seteguk air. Dan dalam hadis yang lain bahkan juga Nabi SAW melarang orang untuk meninggalkan bersahur. Seperti di Musnad Ahmad nomor 10.664, bahwa makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang kalian hanya minum dengan seteguk air. Ini banyak perintah maupun larangan dari Nabi SAW. Dan termasuk satu, bahwa makan sahur ini pembeda antara puasanya orang muslim dengan ahli kitab. Ini ada di Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi hati-hati jika kita berpuasa tidak dengan makan sahur, maka jatuhnya bisa sampai kita bertasabuh kepada umat terdahulu, ahli kitab. Bahkan ada sahabat yang meskipun ia tidak berselera, seperti sahabat Amr bin Ash, dia merintahkan untuk makan buat yang lain, tapi dia nggak modelnya orang yang selera ketika makan sahur. Tapi karena perintah Nabi SAW, maka beliau makan walaupun hanya sedikit. Dan beliau teringat dengan sabda Nabi SAW, pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Dan kita adalah umat yang dilarang mengikuti, menyerupai suatu kaum ataupun ahli kitab, terutama ini dalam hal ibadah. Iya, tapi bukankah Nabi SAW pernah tidak bersahur? Beda dengan kondisi Nabi SAW. Memang benar, dan ini sudah pernah kita bahas di dalam video juga sebelumnya, bahkan di website kita juga sebutkan lengkap dengan hadis-hadisnya, bahwa Nabi SAW pernah disebutkan tidak bersahur ketika berpuasa. Itu
bahwa Nabi SAW memang hendak berpuasa dan hendak bersahur. Tapi ketika waktunya itu waktu yang masih dibolehkan untuk bersahur. Namun karena tidak ada, beliau tetap berpuasa meskipun tidak bersahur. Tapi Nabi SAW ini memiliki kekhususan. Ada di Musnad Ahmad nomor hadis 10.633. Aku tidak seperti kalian, di waktu malam aku mempunyai zat yang pemberi makan, yang memberiku makan dan minum. Jadi beliau tidak melarang orang untuk puasa terus menerus tanpa melakukan sahur. Jadi Nabi melarang orang mengikuti beliau untuk tidak sahur, karena Nabi SAW memiliki zat yang memberinya makan dan minum ketika di malam hari. Ini yang perlu kita pahami. Baru yang kedua ya, yang tadi kita menyatakan bahwa termasuk orang merugi orang yang berpuasa tapi tidak berniat. Ini ada di Sunan An-Nasai nomor hadis 2291. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Artinya tidak ada nilai orang yang berpuasa yang dia tidak melakukan niat di malam hari sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar itu harus niat dulu. Niatnya itu harus sampai sebelum terbit fajar, dari malam sampai terbit fajar. Jadi jika ada orang yang tidak berniat, maka tidak sah puasa baginya. Ini niat, jadi dari malam sampai terbit fajar. Jika tadi kita bahas yang di kedua yang merugi, orang yang bersahur itu, yang tidak bersahur malah merugi juga. Dan ini perlu kita tambahkan, tidak kita bahas sebelumnya juga, bahwa Nabi SAW itu juga pernah melaksanakan sahur di saat terbit fajar. Jadi niat sebelum terbit fajar, sahur, bahkan Nabi SAW itu melakukannya saat terbit fajar. Terbit fajar itu panjang. Itu adalah waktunya ketika saat terbit fajar itulah yang kita azan subuh sampai sebelum terbit matahari, itu namanya fajar, terbit fajar itu. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersahur dengan Bilal dan Huzaifah juga. Jadi jika kita ketinggalan, untuk memudahkan, Nabi SAW masih memberi kita kesempatan untuk bersahur di waktu terbit fajar sepanjang belum terbit matahari, dan dilaksanakan sholat subuh dulu, karena haknya di situ adalah hak sholat subuh dulu. Ini yang ketiga. Baru yang keempat nanti mungkin kita lanjutkan di waktu yang lain. Tadi udah kita sebutkan, tidak sholat sunnah fajar, tidak sholat asar, kesalahan-kesalahan di dalam sholat malam yang perlu kita bahas. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk yang poin selanjutnya nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sambil bertemu, saling berbagi. Dan mudah-mudahan Ramadan kita ini bisa menjadikan jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih saya mohon maaf. Adapun kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.